اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرم إحسانه تعالى مجده وعظم شأنه والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فيا معشر المسلمين وجموع المصلين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال في آية أخرى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Quba yang senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Senantiasa lisan kita, qalbu kita, zahir batin kita terus bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat karunia yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Di tengah kesibukan kita, aktivitas kita, Allah masih menggerakkan hati kita, menuntun gerak langkah kita menuju rumah Allah Jalla wa'ala untuk menjadi hamba-hamba, pribadi-pribadi yang terus ingat kepada Allah, yang senantiasa bersyukur mendekat kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi akhir zaman, manusia yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yang mengaku mahabbah cinta kepada Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan mahabbah kecintaan kita bukan sebatas di bibir saja, bukan sebatas di lisan saja, tapi dari lisan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan qalbu kita yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan anggota tubuh kita menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti kita semua berhak dikumpulkan oleh Allah Jalla wa'ala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Sayyidul Ayyam yang penuh dengan keberkahan ini
khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan para jamaah pada umumnya untuk meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Ketika Allah jadikan hari yang mulia, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan Rabiul Awal, mudah-mudahan Allah tambah juga kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan Yaumul Jum'ah. Bisa jadi Jumat pekan depan kita tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali. Bisa jadi ini adalah salat Jumat terakhir kita. Bisa jadi ini adalah salat terakhir kita, sedekah infak terakhir kita. Maka mudah-mudahan kita bisa maksimalkan, memanfaatkan hari yang penuh dengan kemuliaan, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, untuk senantiasa mendekat menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Al-imtisalu bi awamirihi wajtinabi nawahihi, menjalankan perintah Allah Jalla wa Ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga meninggalkan segala apa yang diharamkan, dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi sirri wal alaniyah, baik dalam keadaan tersembunyi, diam-diam, maupun secara terang-terangan. Kita senantiasa bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat azakullahu taala, di dalam surah Al-Anbiya ayat 107 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua. Allah dalam firman-Nya mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidakkah aku mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali tidak lain dan tidak bukan adalah menjadi rahmat bagi seluruh makhluknya Allah Jalla wa Ala. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, di antara banyak rahmat Allah, karunia Allah yang Allah berikan dalam kehidupan manusia, yang paling besar rahmat Allah adalah bagaimana Allah jadikan, Allah utus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ingatkan di ayat yang lain, Allah mengatakan, qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu. Maka dengan karunia dari Allah Jalla wa Ala, dengan rahmat dari Allah Rabbul Izzah, atas karunia dan rahmat Allah utus Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kita kepada jalannya Allah Jalla wa Ala, mengajarkan kita bagaimana dekat kepada Allah Rabbul Izzah, yang dakwahnya basyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira bagi mereka yang patuh tunduk kepada Allah dan Rasulnya, wa nadhiran, memberikan peringatan, memberikan ancaman bagi mereka yang tidak mau patuh dan tunduk kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana para ulama kita menjelaskan, di antara 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala, salah satunya bulan yang mulia adalah bulan Rabiul Awal. Ketika kita dengar ada bulan yang mulia yang disebut dengan bulan Ramadan, ataupun dengan bulan Muharram, ataupun dengan bulan Rajab, di antara bulan-bulan tersebut para ulama menjelaskan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena dilahirkan, diutusnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan jadi mulia karena ada yang namanya Lailatul Qadar, ada kemuliaan yang Allah berikan. Tidak lain dan tidak bukan kemuliaan tersebut disebabkan karena kemuliaan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab ada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
perjalanan tersebut bisa mulia, bulan tersebut bisa agung karena keagungan kemuliaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Muharram bisa mulia karena hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada puasa Asyura yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan tersebut tidak lain dan tidak bukan didapatkan karena kemuliaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kecintaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kecintaan Allah kepada kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kecintaan Rasul kepada kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal tersebut tidak usah dipertanyakan lagi. Kecintaan Allah kepada Rasulullah, kecintaan Allah kepada kita semua umat Rasulullah, dan kecintaan Rasul kepada kita semua sebagai umatnya tidak usah dipertanyakan lagi. Bagaimana Allah memuliakan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengagungkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh dalam pribadi Rasulullah terdapat akhlak budi pekerti yang sangat mulia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan akhlak, dididik adab langsung oleh Allah Jalla wa Ala. Rasulullah mengatakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Bahwasanya aku diajarkan akhlak, diajarkan adab dengan sebaik-baik adab, dengan sebaik-baik akhlak. Makanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khuluqun azim. Dan kita semua umatnya, akhlak kita adalah akhlakul karimah, khuluqun karim. Karena Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak kita umat manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Maka ketika ada seorang anak yang patuh kepada kedua orang tuanya, seorang suami yang sayang kepada istri dan anaknya, seorang istri yang patuh tunduk kepada suaminya, semua ini adalah pancaran dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan bukan itu saja, bagaimana Allah ketika memanggil Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memanggil dengan risalah kenabian, ya ayyuhan nabi balik ma unzila ilaik, ya ayyuhar rasul, wahai nabi, wahai rasul. Allah tidak pernah memanggil nabi kita dengan namanya langsung, beda dengan nabi-nabi yang lain. Allah memanggil dengan namanya, ya Yahya khuzil kitab bil quwwah, wahai Nabi Yahya, peganglah kitab tersebut dengan sungguh-sungguh. Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai, wahai Nabi Isa, bagaimana engkau diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil mereka semua dengan namanya, tapi tidak dengan nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil dengan kenabian dan kerasulan. Begitu juga cintanya Allah kepada kita semua umat Rasul. Bagaimana Allah jadikan kita semua sebagai umat terbaik yang Allah ciptakan dalam sejarah peradaban umat manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita semua adalah umat terbaik yang Allah ciptakan dalam sejarah peradaban umat manusia. Dan di antara karunia yang Allah berikan untuk kita umat Rasul, ketika Allah menurunkan firman-Nya, inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar tersebut ditafsirkan oleh para ulama tafsir adalah haudun khasun bi ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Allah sediakan yang namanya telaga untuk kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum di dalamnya.
Allah berikan, Allah ciptakan khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga kecintaan Rasulullah buat kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya bagaimana beliau sudah merindukan kita semua sebelum kita semua dilahirkan, sebelum kita semua diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala. Kita semua telah dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ana mustaqun bi ikhwani, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, faman ikhwanak ya Rasulullah? Alasna ikhwanak? Siapa yang engkau maksud dengan saudaramu wahai Rasul? Bukankah kami ini semua saudaramu? Rasulullah menjawab, antum ashabi, kalian semua adalah sahabatku. Siapa itu saudara-saudaramu? Humul ladzina yu'minuna bi wa lam yarawni, mereka yang senantiasa beriman kepadaku akan tetapi tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah berbicara, tidak pernah melihat kepadaku, tapi keimanannya, keteguhannya luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di akhir hayatnya, yang terlintas dalam pikirannya, yang diucapkan oleh lisan beliau, bukan anak istrinya, bukan dirinya, tapi yang beliau ucapkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang harus kita pertanyakan adalah bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pembuktian keimanan, kecintaan kita kepada Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal ini bukan sekedar kita merayakan haflatu Maulidin Nabi, bukan sekedar kita merayakan hari kelahiran Rasul dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu musalla ke musalla yang lain, dari satu majlis ke majlis yang lain. Akan tetapi setelah kita memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita buktikan dengan menambah keimanan, pembuktian, pengamalan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa saja mereka yang menghidupkan sunnahku, menjalankan sunnahku, maka mereka betul telah cinta kepadaku. Dan mereka yang telah cinta kepadaku, maka mereka bersamaku di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man aksara alayya salatan kana aqrabu minni manzilatan fil jannah. Orang yang paling banyak salawatnya kepadaku, mereka adalah orang-orang yang paling dekat denganku di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara juga bentuk bagaimana keimanan, penghidupan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bisa memikirkan, bagaimana kita bisa mendoakan urusan-urusan umat muslim. Kita perhatian dengan apa yang terjadi oleh saudara-saudara kita. Rasulullah mengingatkan, man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minna. Siapa saja yang tidak memperhatikan, mereka yang acuh, mereka yang cuek dengan urusan orang-orang muslim, maka mereka bukanlah bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, doakan saudara-saudara kita yang kemarin mereka tertimpa bencana, saudara-saudara kita di Maroko, saudara-saudara kita di Libya, dan juga saudara-saudara kita di Palestina, bahkan saudara-saudara kita di Rempang sana. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk mereka, Allah memberikan keadilan untuk mereka, Allah hancurkan orang-orang yang berbuat zalim kepada mereka semua.
Ketika kita tidak bisa menolong mereka dengan harta, dengan jiwa kita, minimal dengan doa-doa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan saudara-saudara kita umat muslimin seluruh dunia. Mudah-mudahan senantiasa kita membuktikan penghambaan kita kepada Allah dan bagaimana dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti kita semua diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan diakui oleh Allah sebagai hambanya, dan menjadi hamba-hamba yang terbaik yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil qahhar azizul ghaffar muqawwirul laila 'ala an-nahar tazkiratan lil qulubi wal absar wa tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyun min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli 'ala sayyidina al-mukhtar wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى ما زال قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك والملائكة المقربين واللهم من خلاف الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافئ المحمات اللهم عز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين عاداك أعداء الدين اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي المغرب وفي ليبيا وفي إندونيسيا وفي بلدان من المسلمين جميعا يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والفحشاء والمنكر والمحن ما ظهر منها وطن من بلدنا هذا خاصة ومن قريتنا هذه خاصة ومن بلدان من المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فعظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة